Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di kawasan Ampel dan sekitarnya terkadang ada slogan kalimat golbing. Golbing ini atau jam 2 atau setengah 2 ini adalah istilah-istilah merakyat, artinya golongan bingung. Nah, sekarang ini saya kepingin ngasih rumus anti bingung. Bagaimana sih caranya supaya orang itu biar nggak masuk dalam kalangan golbing, baik itu golbing one atau golbing wati. Yang pertama adalah resep dari Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi kebingungan di dalam menghadapi permasalahan yang begitu rumit, mau permasalahan kerja, permasalahan jodoh, permasalahan ditolak cintanya, mau permasalahan utang dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang suka bikin golbing. Tapi ada resep dari Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar diri kita ini jadi tenang minimal di dalam menghadapi hal-hal semacam ini. Yaitu riwayat daripada Thauban, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Rasul SAW bersabda, tuba, sungguh beruntung, liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baitahu wa baka ala khati'ati. Ada 3 hal, ini resep mujarab luar biasa, minimal yang akan bikin hidup kita ini jadi ceria dan sangat luar biasa mengeluarkan Anda dari daerah kegolbingan ini. Yang pertama adalah sungguh beruntung orang yang bisa jaga lisannya. Sebab terkadang kalau orang itu kalau sudah salah ngomong atau ngomongnya dia seadanya asal-asalan tanpa memperhatikan perasaan daripada orang lain, maka ketika dia terima akibat reaksi daripada orang lain, reaksi negatif dari orang lain, maka nanti akan merusak semua hal. Kerjaannya rusak, jodohnya rusak, bahkan rumah tangganya rusak, bahkan utang piutangnya yang asalnya ditunda pembayarannya itu justru akan bikin yang ngutangi lebih cepat untuk nagih dikarenakan dia salah di dalam bicara. Karena itu yang pertama adalah ketika kita sudah menjaga lisan, di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ketenangan zahir dan batin. Yang kedua adalah wasi'ahu baitahu. Dia merasakan nikmat, merasakan luas di dalam rumahnya. Jadi dia tidak berinteraksi kecuali di saat yang perlu saja. Sebab kalau kita terlalu interaksi dengan orang luar secara berlebihan, melebihi daripada kadar yang ada, maka akan membawa efek yang kurang baik. Terutama dalam batin kita, kadang nanti kepikiran daripada omongan orang lain. Waktu mau makan ingat omongan si fulan, waktu mau tidur ingat omongan si fulan. Bahkan bisa jadi pada waktu kita mau buang hajat, buang air besar, kita akan teringat omongannya si fulan, akhirnya nggak jadi buang hajat. Karena itu terkadang ada masanya kita ini perlu untuk lebih senang, lebih tenang bersama keluarga, mendidik anak kita dengan baik, kemudian bercengkrama dengan mereka. Artinya lebih kita berikan waktu untuk keluarga kita dan lebih kita selamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah wabaka ala khati'atih. Jangan nangisi sugihnya orang lain, atau jangan nangisi kekayaan yang dimiliki oleh si fulan atau si fulan yang lebih berhasil dalam kerjanya. Jangan terlalu dipikirkan hal itu semuanya. Tapi yang paling perlu Anda pikirkan adalah bagaimana Anda menangisi kesalahan Anda, dosa Anda, sebab belajar dari kesalahan ini akan memperbaiki keadaan, menambah pengalaman, menambah pencerahan, dan menambah vitamin hati untuk semangat maju 1000 langkah, bukan mundur 1000 langkah. Karena itu resep anti golbing ini mudah-mudahan bisa diterima, bisa dijalankan. Pertama adalah jaga lisan, yang kedua adalah tidak terlalu banyak keluar kecuali saat dibutuhkan saja dan yang saat diperlukan saja. Lebih banyak menyamankan diri bersama keluarga, bersama kerabat. Kemudian yang ketiga adalah tidak terlalu kepikiran dengan keberhasilan si fulan atau kegagalan
pada dirinya sendiri, tapi yang lebih dia pikirkan adalah bagaimana dia menangisi dosa-dosanya, menangisi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kita akan dintas oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterpurukan hingga kita menjadi orang yang berhasil fid din wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.